episode sebelumnya, Ahlam meramal Rahab menggunakan cangkir bekas kopi. Saat kedoknya mulai terbongkar, Rahab menjadi sangat khawatir dan kesal. Sementara itu, Dr. Ibrahim meluncurkan video pertamanya di media sosial untuk menggait para penggemar acaranya di televisi. Dengan bantuan Khalid, Dr. Ibrahim bisa mengembangkan sayap ke media lain demi menyebarkan dakwah kebenaran Islam. Begitu melihat video itu, Saber langsung menemui Dr. Ibrahim untuk mencari jawaban dari simbol pohon yang menyakiti tangannya. Sementara itu, jin di dalam tubuh Aminah mulai menyakiti Hamzah ketika ia membujuk Aminah untuk aborsi. Paman Salim masih kekeh tidak mau menyetujui pernikahan Aminah dengan Jamal. Hayam mempengaruhi Hiba agar melawan Saber. Ia juga mempengaruhi Zain untuk bergabung ke kubunya dan bersekutu menghancurkan Saber. Setan yang menjadi musuh bebuyutan Saber kini mulai mengumpulkan bala tentaranya untuk kembali menyerang. Di pertempuran kali ini, akankah Saber kembali menang? Dan berikut ceritanya. Di malam saat Saber dan Tas menemui Dr. Ibrahim, Aisyah mendapat penglihatan yang sangat mengejutkan. Ia menuju ke dalam kamar bersiap untuk tidur di samping putri kecilnya. Aisyah terperangah melihat keluar jendela yang ternyata Aisyah bergegas lari keluar rumah untuk menemani pria yang sangat mirip dengan arwah suaminya, Emad. Ia mencari sosok pria itu dari teras rumah di mana mata mereka saling bertatapan cukup lama. Bibi Umaymah dan Paman Jamil sampai keheranan melihat putrinya melesat keluar rumah. Mereka menyusul Aisyah dan bertanya apa yang terjadi. Aisyah langsung menjawab jika baru saja Emad berdiri di luar jendela kamarnya. Ia menuju ke arah penampakan itu, namun sosok pria mirip Emad sudah menghilang entah kemana. Paman Jamil menjadi resah dan mengingatkan Aisyah bahwa Emad telah tiada. Aisyah langsung menangis dan masuk ke kamarnya lagi. Umaymah makin resah dengan kondisi putrinya yang paranoia. Ia membujuk suaminya Jamil agar meminta bantuan pada Saber. Paman Jamil meminta dukungan dari istrinya agar selalu menemani Aisyah dalam situasi apapun juga. Mereka masuk ke kamar Aisyah untuk menenangkan hati ibu satu anak itu. Di waktu yang sama, Taj mengantar Saber pulang ke rumah ladang setelah berbicara panjang lebar dengan Dr. Ibrahim. Taj semakin khawatir dengan kondisi Saber setelah mendapat penjelasan tentang makam Fir'aun. Saber meminta Taj untuk berdoa pada Allah agar mereka bisa memecahkan teka-teki yang masih menjadi misteri. Sesampainya di rumah ladang, mobil di depan mereka mengedipkan lampu. Disangka Rahab sudah menunggu seharian di rumah ladang untuk menemani suaminya. Saber langsung membaca istighfar begitu melihat istrinya memergokinya bersama wanita lain. Saber turun dari mobil dan meminta Taj untuk menunggu sebentar. Rahab langsung marah besar dan bertanya siapa wanita yang berduaan dengan suaminya. Saber menegaskan jika ia tidak pernah ada niat untuk berselingkuh dari istri tercinta. Pertemuannya dengan Taj adalah untuk mencari solusi dari masalah gaib yang membelit. Rahab justru menuduh Saber berbohong setelah mengatai Ezi sebagai anak jin. Setelah mendapat penjelasan dari Dr. Ibrahim, Saber pun meminta maaf pada Rahab dan mengaku bersalah karena menuduh anaknya sebagai anak jin. Kini ia benar-benar yakin jika Ezi adalah buah darah dagingnya sendiri. Rahab menangis mengetahui kenyataan bahwa Saber lebih memilih menghabiskan waktu dengan Taj daripada menemani anak istri di rumah. Rahab semakin meninggikan suara hingga Saber ikut membentak istri cantiknya itu. Rahab menatap wanita itu dengan tajam dan menangis sesenggukan sambil melenggang pergi. Saber memanggil berulang kali namun Rahab mengabaikannya. Di tempat lain, Safa sibuk membaca Al-Quran sambil duduk di ruang tamu bersama Vivi. Selesai membaca Al-Quran, Vivi mulai membicarakan keadaan anaknya, Saber yang masih tinggal di rumah Syekh Salam. Ia khawatir dengan hubungan rumah tangga Saber dan Rahab yang sudah di ujung tanduk. Safa sudah mendengar semua cerita dari Saber dan meminta Vivi untuk bersabar. Ia yakin Saber akan segera menemukan jawaban dari masalah yang menimpa selama ini. Rasa khawatir Vivi berubah kepada Hiba yang tingkahnya semakin aneh dan mulai berubah. Sebagai ibu, Vivi bisa merasakan perubahan sekecil apapun dari diri putrinya. Vivi tak mau membebani pikiran Saber dan memilih untuk memendam masalah itu sendirian. Safa berusaha menenangkan Vivi dan berjanji untuk membantu bicara pada Saber. Tak berselang lama, Suhaila keluar dari kamar bersama seorang asisten. Ia membawa semua barang pribadi untuk pindah ke rumah Zain. Melihat Suhaila menangis, Safa sampai ikut menangis juga.
Sohaila mengaku berat untuk meninggalkan rumah karena sudah menganggap orang-orang seperti keluarga dekatnya sendiri. Safa ikut menangis mendengar hal itu. Ia menegaskan jika rumah itu tetap rumah Sohaila. Bahkan Sohaila bisa kembali kapanpun yang ia inginkan. Vivi bingung melihat mereka menangis di depan mata. Ia meminta Sohaila untuk segera pergi agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Vivi berjanji akan membela Sohaila jika Zain berbuat jahat lagi. Sohaila berkata jika kakaknya kini sudah berubah menjadi jauh lebih baik. Ia pun mulai pergi sambil menahan air mata. Sementara itu, Zain dan Alam sudah berada di rumah Hayem untuk membicarakan bisnis baru mereka. Hayem menyajikan menu makan malam yang ia masak sendiri dengan kedua tangannya. Hayem langsung menawarkan sebuah peluang emas di mana Zain akan menjadi pemain utamanya. Ia berjanji akan memberi apapun yang diinginkan Zain asalkan pria itu menuruti perintah darinya. Melihat Zain tidak menyentuh makanannya sama sekali, Hayem langsung menyajikan salad segar dengan sayuran yang masih utuh. Ia mengiris tomat dan sengaja melukai jempolnya sendiri. Darah Hayem yang mengalir pun merasuk ke dalam tomat itu, sementara luka di jempolnya tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Alam hanya bisa menunduk sambil menghabiskan makanan. Ia tahu apa yang direncanakan Hayem untuk menguasai dan mengendalikan Zain. Sementara itu, Sabar mengantar Taj pulang ke penginapan karena malam sudah sangat larut. Taj meminta maaf karena menjadi penyebab pertengkaran antara Sober dengan Rahab. Sabar bercerita jika ia sudah sangat mengenal Rahab, begitupun sebaliknya. Ia yakin hubungan mereka akan baik-baik saja. Apalagi Sabar sudah bersama Rahab sejak masih kecil dulu. Taj menggoda pria itu dan berkata jika rasa cinta saat kecil ibarat cinta monyet yang belum tahu realita. Sabar tak terlalu menanggapi ocehan Taj dan fokus menyetir mobil. Di tempat lain, Hiba terbangun dari tidur lelapnya setelah memimpikan hal buruk yang sangat mengerikan. Safa terkejut mendengar teriakan Hiba dan memeriksa wanita itu di dalam kamar. Karena Hiba tak mau bicara, Safa langsung memeluk tubuh wanita itu sembari membacakan doa. Di tempat lain, Hamzah mengajak adiknya untuk bertemu dengan Jamal. Secara mengejutkan, Hamzah meminta Jamal untuk segera menikahi Aminah. Jamal merasa curiga dan bertanya mengapa Hamzah tiba-tiba berubah pikiran. Aminah keluar dari mobil dengan riang gembira. Ia langsung berkata jika dirinya dan Jamal setuju untuk menikah sesegera mungkin. Jamal menegaskan jika Haji Salim tidak menginginkan pernikahan itu. Ia tak mau terlibat masalah besar dengan paman dari Aminah tersebut. Hamzah menenangkan Jamal sembari berkata jika ia tahu bagaimana caranya membujuk paman Salim agar setuju dengan pernikahan mereka berdua. Aminah terkejut mendengar hal itu. Sekali seumur hidup ia merasa dibela dan didukung oleh kakak kandungnya. Aminah langsung meminta Hamzah untuk menikahkan dirinya malam itu juga. Jamal setuju dengan ide Aminah dan ia membujuk Hamzah untuk segera mencari penghulu yang berada tak jauh dari tempat tinggal mereka. Ternyata Jamal hendak membawa Aminah pergi keluar kota dan memulai hidup baru di sana. Hamzah langsung marah-marah dan berkata jika pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk mahar dan syarat pernikahan lainnya. Apalagi Aminah akan meninggalkan rumah sang ayah di mana Hamzah harus mempersiapkan mentalnya juga. Aminah tampak bahagia, tak sabar menunggu tanggal pernikahannya tiba. Pagi harinya, Tas dan Sabar pergi ke gua untuk melihat simbol pohon yang terukir di sana. Saat memasuki gua itu, Sabar tak henti membaca doa dan meminta perlindungan Allah. Taj berjalan perlahan di belakang Sabar sembari mengamati semua pertanda di dalam gua itu. Sesampainya di ujung gua, Sabar berkata jika simbol itu ada di sana sebelumnya. Taj merasakan hawa tak tentram di dalam gua itu dan meminta Sabar untuk segera pergi. Sabar bersikeras ingin berdiam diri di sana agar bisa menguak rahasia di balik simbol itu. Perlahan ia menempelkan tangannya ke dalam gua dan صابر تعالي لازم نمشي أنا مش جاي عشان أمشي هتاك. tubuh Tas terdorong sangat jauh setelah Sabar kehilangan kendali atas tangannya sendiri. Tangan Sabar tak bisa lepas dari dinding gua hingga permukaan tanah berguncang hebat. Retakan itu bergerak cepat, semakin melebar, dan runtuh berguguran. Setelah retakan berhenti bergerak, muncul simbol lain di atap gua dengan goresan yang sangat dalam. Tangan Sober berhasil terlepas dari dinding dan langsung memotret simbol aneh di atas kepalanya itu. Taj sudah sangat ketakutan dan mengajak Sabar untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka berjalan keluar dari gua, pastor di gereja tengah lembah Sahara kedatangan 2 orang tamu misterius.
Mereka membawa kabar tentang wabah penyakit kulit yang disebabkan oleh letusan musim semi. Keluarga Al-Jabila sudah terjangkit penyakit yang sama dan meminta bantuan dari pastor di gereja. Pastor berkata jika semua yang terjadi merupakan pertanda dari Tuhan. Ia menegaskan jika waktu yang berlalu terasa semakin cepat dan mereka harus bergegas untuk menyambut kejadian besar. Wanita yang berkunjung pun mengungkapkan ketakutannya atas apa yang akan terjadi. Pastor menegaskan jika mereka berada di Gunung Tabor, yaitu tempat Yesus dimuliakan dan mengalami transfigurasi. Di puncak Gunung Tabor itu, gereja Roma Katolik berdiri dan dikenal sebagai Church of Transfiguration. Pastor sangat yakin gunung itu akan menakuti semua entitas jahat yang bisa mencelakai manusia. Yesus mengalami transfigurasi di gunung itu dan dimuliakan dengan wajah bersinar. Ia meminta semua warga agar jangan takut ataupun bimbang. Ia yakin semua akan selamat. Di tempat lain, Saber dan Tat sudah keluar dari gua untuk menuju ke rumah Aminah. Ia menceritakan masalah yang membelit Aminah hingga hamil tanpa seorang pria. Mereka meyakini jika Aminah dihamili oleh sosok jin dari gua yang jatuh cinta pada gadis malang itu. Taj meminta Sabar untuk mampir ke kuil Dendera sebelum menuju ke rumah Aminah. Di waktu yang sama, Suhaila menikmati siang hari dengan bercengkrama bersama kakak kandungnya, Zain. Mereka saling melepas rindu dan berbagi cerita saat tidak bersama. Suhaila berkata selama tinggal di rumah Safa, ia diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan Sabar yang dibenci kakaknya juga memperlakukan Suhaila dengan sangat baik. Zain tiba-tiba bertanya pada adiknya tentang kabar Rahab. Suhaila menegaskan jika Rahab sudah menikah dengan Sabar dan Zain tidak perlu khawatir dengan nasibnya. Zain mengaku tak bisa lupa dengan kisah cinta pertamanya. Rahab adalah cinta sejati dan istri pertama yang selalu ada di dalam hati. Suhaila menasihati Zain untuk melupakan Rahab secara perlahan. Bagaimanapun juga, kini Rahab sudah menjadi istri orang. Akan menjadi fitnahan besar jika Zain masih bersikeras dengan perasaannya sendiri. Mereka merubah topik pembicaraan untuk mencairkan suasana. Di tempat lain, Vivi menemui Hiba di dalam kamar yang wajahnya terlihat pucat pasi. Ia berpikir Hiba jatuh sakit karena tidak berangkat kerja. Hiba masih terdiam dan hanya menggelengkan kepala. Vivi membacakan doa agar putrinya mau bicara, namun tiba-tiba Hiba melenggang pergi meninggalkan Vivi begitu saja hingga ia terpaksa menelpon Sabar untuk meminta bantuan. Sabar berkata jika ia sedang mengerjakan sesuatu di kota Qena. Ia baru bisa kembali setelah pekerjaannya usai. Vivi meminta Sabar untuk meluangkan waktu agar bisa mendengar keluh kesahnya. Setelah mengantar Taj ke kuil Dendera, Sabar menemui Haji Salim dan Hamzah di kediamannya. Haji Salim menanyakan pendapat Sabar jika Aminah dinikahkan dengan Jamal. Ada pendapat yang berseberangan antara Hamzah dan Salim di mana Hamzah ingin menikahkan adiknya sementara Haji Salim tidak setuju dengan hal tersebut. Sabar langsung melarang pernikahan itu dan jangan sampai terjadi. Hamzah bingung harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan adiknya dengan perut yang kian membesar itu. Ternyata Hamzah hendak menghindari fitnah daripada adiknya agar tidak dituduh berbuat hubungan di luar pernikahan. Sabar tetap tak setuju karena pernikahan itu akan memperburuk kondisi Aminah. Gadis itu dicintai oleh jin di mana Jamal bisa terkena musibah besar jika dinikahkan dengan Aminah. Hamzah meminta solusi pada Sabar apa yang harus mereka lakukan selain menikahkan Aminah dengan Jamal. Sabar meminta gadis itu untuk berusaha mengingat kembali apa yang terjadi selama berada di dalam gua. Dengan penuh tangis, Aminah mengambil nafas panjang dan mulai memejamkan mata. Sabar ikut memperhatikan berharap mendapat petunjuk dari penglihatan batinnya. Saat Aminah membuka mata, tiba-tiba Sabar bisa melihat sosok Jamal yang berdiri di depan Aminah seolah hendak mengajak gadis itu untuk bersenggama berdua seketika itu. Sabar kembali terhenyak begitu mengetahui kenyataan bahwa Jamal yang dilihat Aminah adalah jelmaan iblis. Aminah mengungkapkan bahwa yang melakukan semua itu bukanlah Jamal. Di tempat lain, Zain kembali mengganggu Rahab dan menelponnya di pagi hari hanya untuk menanyakan kabar. Rahab langsung marah dan meminta Zain untuk sadari diri. Ia kini sudah menjadi istri dari seorang pria yang paling disayangi. Zain mengungkapkan jika ia hanya ingin meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini. Rahab tak mau terima dan langsung mematikan panggilannya. Setelah melihat apa yang terjadi pada Aminah di dalam gua, Sabar langsung mengunjungi Jamal bersama Hamzah.
Ia bertemu dengan pria yang mencintai Aminah dan masih tinggal bersama ibunya. Saber mulai mempertanyakan keseriusan Jamal yang hendak mempersunting Aminah. Saat dia berbicara dengan pemuda itu, Jamal tak bisa menghentikan tangannya dari menggosok paha. Saber langsung mengajak ibu Jamal menjauh agar bisa bicara empat mata. Ia bertanya apa yang terjadi pada Jamal dan Aminah. Ibu mengungkapkan setelah Jamal bertunangan dengan gadis itu, perangai Jamal mulai berubah total menjadi orang lain. Ibu mulai takut dengan gelagat putra pertamanya itu dan membatalkan pertunangan secara sepihak. Ibu menjelaskan lebih jauh jika Jamal sering berbicara sendiri dan ketakutan saat kehilangan Aminah. Sebelum bertunangan, Jamal adalah pemuda yang riang dan ceria. Bahkan Jamal merupakan pria religius yang gemar beribadah. Ibu pun tak tahu mengapa putranya bisa berubah drastis setelah bertemu dengan Aminah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Sabar melanjutkan penyelidikan dengan menemui Haji Salim. Ia menanyakan banyak hal tentang Jamal dan Aminah. Haji Salim mengungkapkan bahwa ayah Jamal adalah seorang pekerja tambang batu mineral yang sering memasuki gua tua di padang gurun. Jamal memang sering ikut dengan sang ayah untuk bekerja di gua itu. Sabar kini tahu siapa yang melakukan semua itu pada Aminah. Ternyata selama ini dirasuki oleh iblis yang membawanya masuk ke dalam gua. Iblis itu menjelma sebagai Jamal untuk menggauli Aminah karena Aminah sangat mencintai pria itu. Saat Jamal bertunangan dengan Aminah, iblis yang mencintai gadis itu pun berusaha menyingkirkan Jamal dengan berbagai cara. Ia yakin semua solusi dari permasalahan itu ada di dalam gua. Sabar meminta izin untuk menanyakan pendapat gurunya di Kairo. Sabar pun melenggang pergi untuk menjemput tas dan bergegas menemui Dr. Ibrahim Rosdi. Malam harinya Hasan menerobos masuk ke dalam ruang kerja Hayem. Ia marah besar karena tidak mendapat undangan untuk rapat bersama investor lainnya, sementara Alam mendapat undangan itu. Hasan langsung menarik semua uang yang sudah diinvestasikan ke perusahaan properti Hayem. Tanpa gentar, Hayem meminta asistennya Ala untuk menyiapkan uang sebanyak 1.200.000 pound di dalam tas besar. Hayem menjelaskan 200.000 pound tambahannya adalah keuntungan bagi hasil yang sudah menjadi milik Hasan. Hal itu membuat Hasan terkejut karena ia baru mulai berinvestasi dan belum sampai sebulan namun keuntungan sudah mencapai 20%. Hayem menegaskan jika bisnis mereka tidak hanya properti namun juga artefak kuno peninggalan Fir'aun. Hasan mulai berpikir jika ia bergabung dengan Hayem hingga akhir tahun maka keuntungan yang diperoleh akan jauh lebih melimpah. Hayem membujuk Hasan untuk menjalin kerjasama dengannya tidak hanya soal uang namun juga tentang relasi kekerabatan. Hayem tahu jika Hasan kesal dengan istrinya Alam. Ia menegaskan bahwa seorang wanita memang harus diperlakukan dengan spesial. Ia pun memberi beberapa tips pada Hasan agar bisa menyenangkan hati para wanita. Mendengar hal itu, Hasan pun terkesima dan mengurungkan niatnya untuk membatalkan investasi di sana. Di waktu yang sama, Sabar sudah berada di kantor Dr. Ibrahim dan menunjukkan foto simbol baru yang muncul di atap gua. Saat membuka foto itu di galeri, anehnya gambar itu menghilang begitu saja. Sabar meminta Taj untuk mengingat kembali simbol baru apa yang muncul di atas kepala mereka, namun tak ada yang bisa mengingatnya. Dr. Rusdi memberi solusi agar Sabar fokus pada tangannya agar mendapat petunjuk baru terkait simbol itu. Ia yakin simbol yang muncul itu ada kaitannya dengan simbol pohon di lengan Sabar. Sambil mengingat perjalanannya di dalam gua, Sabar memutuskan pikirannya pada retakan dinding gua yang gelap itu dan mulai menggerakkan jarinya ke atas kertas. Di tempat lain, Rahab mulai mengalami gangguan gaib saat duduk termenung di atas ranjang. Sosok astral melintas di sekitarnya sambil mengintip dari balik pintu kamar. Rahab beranjak untuk memeluk anaknya Ezi sambil mendengarkan murotal agar dijauhkan dari gangguan syaiton. Sabar masih berusaha mengingat namun hanya bisa menggambar setengah bagian. Setelah mengamati dan mempelajari simbol itu, Dr. Rosdi ingat dengan kitab lama yang mencantumkan peta di dalamnya. Ia menunjukkan salah satu daratan di peta itu yang bentuknya mirip seperti simbol yang ada di gambar Sabar. Dr. Rosdi mengungkapkan jika peta itu adalah peta dunia yang dibuat pada zaman Fir'aun dan digambar oleh seorang penyihir bernama Turin Papyrus. Kini Turin dijadikan nama kota yang terdapat museum Arab kuno di sana.
Peta itu dibuat sejak tahun 1150 sebelum Masehi dan menjadi peta tertua di muka bumi. Ia yakin simbol baru yang muncul di atap gua adalah peta Fir'aun, namun Dr. Rosdi tidak bisa memastikan di mana lokasi itu berada karena gambar Sabar belum selesai dan baru setengahnya saja. Dr. Rosdi meminta Sabar untuk kembali ke dalam gua dan merekam penampakan peta di kepalanya. Ia yakin kitab kuno yang tersimpan di sana memiliki energi besar dan memilih Sabar untuk jadi pemiliknya. Taj mengungkapkan jika kekuatan besar yang terkandung dalam kitab itu bisa membantu Sabar dalam menangani kasus-kasus berat. Dr. Rosdi kembali mengingatkan jika iblis tidak akan membiarkan Sabar memperoleh kekuatan itu dengan mudah. Akan ada banyak masalah yang membelit seiring dengan berjalannya waktu, khususnya ketika Sabar sudah mulai dekat dengan kitab itu. Pagi harinya, Hiba menemui Hayem di kantornya untuk mengungkapkan apa yang terjadi setelah terkena sihir mata Hayem. Ia mengungkapkan sudah tidak bisa berpikir jernih setelah berbicara dengan pria itu. Ia juga ketakutan di sepanjang malam, bahkan tak bisa tidur. Hiba enggan berurusan lagi dengan Hayem dan memilih untuk mengundurkan diri. Nasnya, Hayem menggunakan kemampuan sihirnya untuk mempengaruhi alam bawah sadar Hiba. عارفة هي عملت كده ليه؟ عشان هي شافت. Hayem menghasut Hiba dengan fitnahan keji yang menegaskan bahwa Sabar adalah orang yang jahat. Ia memberikan sebuah perintah yang harus dilakukan Hiba tanpa perlu bertanya lebih lanjut. Hiba mulai kehilangan kewarasan dan melenggang pergi untuk melakukan perintah Hayem. Di tempat lain, Manal sibuk membuat kopi sambil mencampurkan ramuan rahasia ke dalam cangkir itu. Sedianya, kopi itu hendak ia berikan pada Alam, naasnya Hasan duduk di sampingnya dan hendak minum kopi itu. Manal terpaksa membuat gara-gara dan mempertanyakan jadwal kegiatan Hasan selama di luar rumah. Apalagi pria itu pulang terlambat selama beberapa malam terakhir. Hasan pun langsung marah hingga berdebat panjang dengan Manal. Kopi di atas meja pun tumpah membasahi jubahnya. Manal meminta maaf dan menawarkan diri untuk mencuci jubah suaminya yang ketumpahan kopi. Alam melihat semua kejadian itu dan menyadari niat terpendam Manal kepadanya. Di waktu yang sama, Sabar baru saja pulang setelah seharian penuh mengatasi masalah Aminah. Safa dan Vivi turut menyambut kedatangan putra mereka itu. Rahab ikut turun dan berkata jika rumah terasa sepi tanpa kehadiran Sabar di sana. Rahab meminta sang suami untuk tidur di rumah bersama keluarga tercinta. Safa justru berkata akan lebih baik jika Sabar menetap di rumah Syekh Salam selama beberapa hari lagi agar bisa saling menenangkan diri. Sabar sengaja pulang untuk menjemput Vivi dan tinggal di rumah Syekh Salam berdua. Sebelum pergi, Sabar sempat menanyakan kondisi Ezi yang tampak baik-baik saja bersama dengan Rahab. Sementara itu, Hasan berbincang dengan Ahlam untuk membicarakan bisnis mereka dengan Hayem. Ahlam menasihati suaminya untuk bersikap dewasa dalam menjalankan bisnis dan jangan tantrum hanya karena perkara rapat saja. Manal tampak menguping dari kejauhan untuk mencari tahu apa yang dilakukan sang suami bersama istri kedua. Ahlam mulai memuji Hasan dengan berbagai rayuan gombal. Malam harinya, Hiba mulai mendapat gangguan mistis di mana bisikan gaib terdengar lantang di telinga. Hidupnya menjadi semakin tak tenang dan penuh bisikan setan. Hiba berteriak kencang jika ia tidak mau melakukannya. Sambil menutup kedua telinga, Hiba berusaha untuk melawan dan menolak ajakan setan. Di waktu yang sama, Aisyah memergoki ada seorang pria asing yang bermain dengan anaknya di dalam kamar. Ia langsung mengusir pria asing itu yang ternyata Aisyah langsung jatuh pingsan begitu melihat sosok pria yang sangat mirip dengan mendiang suaminya. Paman Jamil dan Bibi Umaymah pun lari masuk ke dalam kamar setelah mendengar teriakan putrinya. Mereka berdua berusaha menyadarkan Aisyah yang jatuh pingsan dan merebahkannya di atas ranjang. Di tempat lain, Rahab masih bercengkrama dengan putra pertamanya, Ezi. Tak berselang lama, Hiba keluar dari kamar dengan tatapan mengerikan. Rahab menyapa adik iparnya itu, namun Hiba hanya diam membisu. Tak biasanya Hiba bertingkah seperti itu. Rahab melihat wanita itu keluar rumah entah hendak kemana. Ternyata Hiba berjalan menuju ke rumah Syekh Salam di malam yang sudah sangat larut. Ia pun masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke sebuah kamar. Tak disangka Hiba membawa pisau tajam di tangannya dan film pun bersambung.